Halo, selamat malam Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Selamat malam, Bu. Baik, Bu. Untuk materi dari Pak Hari, apakah sudah di-download Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke, sampun, oke. Oke, sudah ya. Sudah dibaca Bu Aryani? Sudah, Bu. Sepertinya sudah menyiapkan pertanyaan ya. Sementara belum ada pertanyaan, Bu. Ntar belum ada. Kalau sama Pak Hari, karena Pak Hari ini juga praktisi, jadi lebih banyak diskus sama Pak Hari lebih seru. Pak Hari sedikit teori tapi prakteknya banyak. Selamat malam Pak Hari, selamat bergabung. Selamat malam Bu Adriani. Oh, saya belum aktivasi ini ya, apa namanya backdropnya. Ntar deh. Oke, oke. Selamat malam Bapak Ibu. Kita ada berapa orang ya Bu Adriani ya di sini ya? Ini kalau di Zoom-nya Kalau sih full, masih belum lengkap Pak oh Hari. gitu. Oke, oke, oke. Kita tunggu bentar lagi. Bapak Ibu yang bisa open cam, bisa open cam ya. Biar interaksi dengan Pak Hari lebih menyenangkan ya Pak ya, daripada kayak Yes. bicara sama tembok. Makanya itu ya. Jadi yang bisa open cam Bapak Ibu, senang sekali kita ketemu lagi ya setelah kita sekian lama nggak ketemu. Saya ini nama-namanya sudah nggak asing lah bagi saya. Saya senang akhirnya kita bisa ketemu di kelas digital ya. Dan kali ini di mata kuliah data analytics ya, business data analytics ya. Jadi saya nggak akan ngajarin MySQL dan Python dan lain-lain karena domainnya berbeda. Karena kita bicara mengenai bagaimana penggunaan data. Terima kasih sudah bergabung. Bu Dia masih di luar. Oke, Pak Ajime. Wah, ketemu lagi nih, Pak ya. Saya ingat tuh ada Pak Antara Setarikan. Thank you, Pak. Sudah masih setia bersama kami ya, Asia di mata kuliah yang lain. Saya ingat kemarin apa ya? Saya lupa ya. Pokoknya saya ingat jadi kelas digital itu di angkatan yang sebelumnya itu brand management dan ini lebih ke teknis ya. Cuman pertama saya mohon maaf ya, minggu lalu benar-benar nggak bisa ditinggal apa satu event yang saya di situ jadi pengurus dan pembicara dalam satu rapat ya, dan itu tidak bisa diwakilkan dan tidak bisa di cancel ya sudah, dan saya harus mengikuti. Em, Minggu ini mulai dengan saya kemarin. Terima kasih banget Bu Adriani sudah mengcover, dan hari ini kita mulai lagi ya dengan pembahasan mengenai dunia bisnis ya. Oke. em, Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai data itu kayaknya sudah bosan kalau kita dengar bahwa data itu penting. Walaupun memang demikian, nanti saya share ya. Saya eh, pengen juga minta tolong nanti bisa interaktif ya. Karena sesuai dengan pola-pola kita sebelumnya, kelas eh, digital, kelas virtual seperti ini, ada sesi di tengah-tengah nanti Bapak Ibu juga saya akan ambil poinnya sambil nilai, tapi menurut saya itu hanya bumbu ya untuk nilai itu, nilai partisipasi. Karena menu utamanya adalah bagaimana kita berinteraksi, ya. Itu ya, menu utamanya lah kita berinteraksi, ya. Dan bisa saling memberikan satu energi, ya. Kedua knowledge ya. Kemudian experience itu yang saya inginkan di kelas ini supaya kita juga nggak one way seperti kalau Bapak Ibu guru yang mengajar di SD, di SMP itu one way. Saya pengen juga belajar dari pengalaman dan sudut pandang Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu, selamat malam yang baru join. Kita mengosongkan kelas dulu, ya. Artinya kita siap belajar dulu. Saya akan mengambil dari sisi secara general dulu, ya. Setelah Lebaran kita akan masuk ke sisi teknis, ya. Karena memang planningnya begitu, Bapak Ibu ya. Pertemuan pertama dua itu akan sisi general, ya. Tiga teknis tapi luarnya, kemudian empat lebih teknis lagi, dan selanjutnya nanti kita akan sampai pada rekomendasi strategi dari data. Baik, nanti akan saya sampaikan pengalaman-pengalaman, tapi mungkin saya ada baiknya lah kita buka dengan share screen lebih dahulu ya. Saya ada beberapa share screen sebenarnya pada hari ini. Ini adalah tema mengenai data, ada beberapa yang perlu saya sampaikan juga di bidang inovasi. Ini adalah materi hari ini. Oke. Bu Aryani, apa kabar Bu Aryani?
Selamat malam Pak Hari, kabarnya Malam. baik Pak. Kesibukannya apa buat Bu Aryani sekarang? Sekarang jadi mahasiswa aja Pak. Wow, gitu ya. Oh, ya. Saya seneng loh Iya ya kita Pak. bisa berinteraksi di sosial media Bu Aryani. Iya Pak, terima Thank kasih you, thank Pak. you. Terima kasih juga ada beberapa rekan yang sering kali DM ya. Saya seneng aja. Mohon maaf kalau saya balasnya agak lama ya. Kadang-kadang eh, ya DM itu sebenarnya lebih cepat dari WA kalau saya ya. Karena mahasiswa-mahasiswa, apalagi kelas eksekutif itu ada yang tanya, Pak saya nemu bisnis ini, ya menurut Pak Ari gimana? Gitu. Kadang-kadang saya lupa balas ya, kemudian saya reply 2 hari kemudian. Mohon maaf ya, tapi silahkan ya. Saya senang kalau di catch up, di reach up lewat direct message, ya, baik di Instagram harikuna.id atau di TikTok juga kemarin siapa ya di TikTok ya? Kayaknya angkatan 2023 deh. Iya, kayaknya angkatan 2003 dia ngobrol masalah branding gitu ya di TikTok ya. Saya di inbox di situ harikurniawan.co. Saya jadi lupa ya nama TikTok saya. Iya, kayak harikunan.co. Oke, digital marketing matrix ya. Jadi saya ambil sudut pandang ini Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Beberapa mungkin Bapak Ibu yang sudah bergelut di dunia digital, apalagi digital marketing sudah ini lagi gitu. Tapi mohon izin ya, jadi tidak semua dari rekan-rekan kita itu akrab dengan dunia digital, ya, sehingga saya harus ambil titik tengahnya, gitu ya. Baik, mengukur kinerja dengan data pada strategi digital marketing. Saya di dunia digital marketing sudah 11 tahun dan sebenarnya sekarang sudah tidak terlalu aktif, Bapak Ibu, ya sudah saya serahkan ke tim. Tapi apa yang penting ya, kalau kita lihat beberapa dewa ini ngomong, beberapa jagoan-jagoan ini bilang data mata uang baru ya new currency. Sekarang nggak cuma data ya. Jadi kalau data dulu itu hanya, oh kita punya informasi nih. Informasi itu harganya mahal. Kita udah sering dengar. Sekarang kita juga bergaul dengan, oke, informasi harganya mahal. Tapi sekarang kita punya tsunami informasi, tsunami data. Gitu. Permasalahannya bukan lagi cara dapetin data, tapi datanya kebanyakan. Ya, kebanyakan nih, gimana ngelolanya. Gitu ya. Bagaimana memanage-nya. Sudah selesai kita ngelola, memanage ya, kita sebut dengan big data, ya, big data management. Nah, sekarang timbul masalah baru. Sorry kok saya keluarkan lagi. Nah, timbul masalah baru yaitu bagaimana pencatatannya. Akhirnya muncullah blockchain dan teknologi-teknologi yang lain. Sebentar, saya cek Simaka dulu ya, sebentar ya. Karena ini ada ada mahasiswa. Sebentar. Oke, saya lanjut ya. Jadi beberapa informasi itu akhirnya dikelola, kemudian muncullah bagaimana kita memahami big data analysis ya. Jadi sekarang datanya banyak dan sekarang harus kita kelola dan harus kita pahami. Oke, nah nih Bapak Ibu nanti ada beberapa yang rekan-rekan sekalian akan pelajari ya mengenai data dan sekarang kita ingat bahwa data itu adalah fondasi pemasaran. Gitu. Jadi analisis prediktif ya yang kita sering lakukan ya baik dalam finance ya baik dalam operation baik dalam marketing. Jadi analisis prediktif ini bagaimana data-data itu digunakan untuk melakukan prediksi-prediksi atau yang kita kenal dengan bahasa kerennya adalah forecasting. Ya, jadi sekarang tantangannya adalah data digunakan untuk melakukan prediksi. Nah, udah nih, sudah selesai nih ya. Muncul lagi masalah di bidang data adalah security-nya. Ya, bagaimana kita mengamankan privacy. Konon katanya sosial media ini pada jualan data ke pihak ketiga ya. Itu tidak terelakkan Bapak Ibu ya. Tinggal masalahnya sekarang apakah data yang di-share itu data yang benar-benar pribadi, data sensitif atau data-data yang memang boleh di-share. Kalau Bapak Ibu ingat ya, saya seringkali menyinggung tentang digital advertisement, bagaimana kita beriklan menggunakan demografi tertentu. Nah, saya tanya nih ke Google nih, platform Google Ads. Saya pengen menjangkau orang-orang yang suka naik gunung, saya mau jual tas gunung nih. Gitu. Nah, itu kira-kira ada berapa orang di Kota Malang dan Kota Surabaya yang suka naik gunung. Ditinjau di-track dari perilaku dia dalam mengunjungi website tertentu yang berhubungan dengan outdoor activity, khususnya tentang naik gunung. Nah, kemudian muncullah.
beberapa data mengenai itu, gitu ya. Kemudian data masa ada permasalahan, ini Scott Brinker juga mengatakan itu data new oil, Peter Drucker bolak-balik ngomong ini ya. Data is new oil, itu dari 1 dekade yang lalu udah ngomong gitu dia. Data is the new gold, data is the new diamond. Nah, tapi dia ngomong sebagai pakar manajemen, sebagai orang think tankernya dunia manajemen dunia, sekarang sudah banyak ya. Tapi dulu Peter Drucker ini sangat mendominasi di era 90-an. Ini saya belajar manajemen pertama kali memang dari Peter Drucker ini ya. Eh, Data ini akan jadi sampah kalau yang analisis nggak tepat gitu. Jadi ini juga menarik gitu ya. At the end, kemampuan analisis kita yang menentukan apakah data itu gold atau sampah. Howard Dessner juga bilang ya ini, jadi kayak kita melihat bahwa ini semua mengagung-agungkan masalah data. Oke, nah sekarang kita lihat gitu ya dalam dunia digital marketing, dalam dunia pemasaran secara umum lah, nggak cuma digital marketing, data ini sebagai satu indikator-indikator gitu ya dari sesuatu bagaimana kita tracking, gitu. Bagaimana kita memahami perilaku konsumen. Nanti ada materi yang akan saya share ya Bapak Ibu ya. Kayaknya masih di Word, nanti saya PDF kan biar nggak ini ya, biar mudah untuk saya share. Nanti di kolom chat aja. Tapi di sini dikatakan bahwa digital marketing ini adalah kegiatan sebelum kita beriklan, sebelum kita bikin konten. Sebenarnya kalau dunia digital marketing itu kadang-kadang saya melihat terlalu overrated, kita melihat dari aspek content creation. Jadi kalau kita ngomong TikTok misalkan, gimana sih caranya FYP? Instagram gimana sih cara viral gitu ya? Gimana cara bikin konten yang ngehook gitu ya, selalu direspon orang, ada orang bereaksi, gimana cara berinteraksi dan lain-lain. Itu tidak salah Bapak Ibu ya. Cuman esensi dari marketing itu kan sebenarnya pemahaman market, pemahaman pasar, pemahaman preferensi. Jadi social game-nya adalah siapa yang paling jago dalam menelisik, menggali pemikiran orang lain, kan begitu. Memahami pemikiran pasar, bukan jago-jagoan teknis. Bukan jago-jagoan, oh saya udah ngerti soal pixel nih di Facebook Ads, di Meta Ads ya, saya udah jago masalah retargeting nih, atau jagoan bagaimana mendeteksi perilaku netizen di search engine. Itu teknis membantu, ya. Tapi esensi dari marketing itu sebenarnya adalah sangat bagaimana sejauh mungkin akurat dengan memahami uh, preferensi pasar. Nah, itu yang akan kita jadikan landasan ya, landasan pemikiran dalam data ya. Ya. Lebih lanjut lagi, sekarang udah paham marketnya ya. Sekarang udah paham konsumennya ya. Dari kata marketing sendiri kan market ya, dari kata market ya, market pasar. Berarti kita kerjanya ngurusi pasar kan sebenarnya, kepoin pasar ya. Mendalami POV ya, bahasa keren anak sekarang ya, point of view dari pasar. Oke. Jadi kita perlu mempelajari data dalam digital marketing ya, atau data digital marketing matrix itu untuk kembangin strategi bisnis online. Ya, saya perlahan sedikit di sini karena ini semakin menuju ke arah teknis gitu ya, walaupun sebenarnya teknisnya nanti akan kita praktekkan pada pertemuan selanjutnya. Jadi kalau kita punya data, berarti kita punya informasi. Oke. Kalau kita punya informasi, informasi yang paling penting tadi sudah saya katakan adalah informasi mengenai pemikiran pasar. Informasi pemikiran pasar ini perlu kita dalami mana yang mendorong orang untuk menuju ke perilaku transaksi atau ke tindakan transaksi, mana perilaku kita yang mendorong dia untuk gagal bertransaksi atau membatalkan transaksi. Dua ya, dua-duanya perlu kita pahami. Katanya orang yang suka dengan motivasi itu kan berhasil ada polanya, gagal ada polanya. Maka perusahaannya sering gagal itu ya memang mengulangi pola-pola yang kegagalan yang terus dihantam di situ, diulangi di situ tanpa dia berusaha untuk keluar dari pola. Makanya para motivator bilangnya keluar dari zona nyaman, itu sebenarnya maksudnya itu.
Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, setelah kita mengetahui pola menuju transaksi, pola yang tidak menuju transaksi atau pola membatalkan transaksi. Kadang-kadang kita lihat di toko mebel, orang datang ke toko, kemudian ngobrol sana sini, udah mau beli, ternyata ilfil, tiba-tiba ilfil, ah nggak jadi ah. Nah itu juga menarik perlu pelajari untuk meminimalisir resiko kegagalan. Sekarang ketiga yang penting adalah ada nggak pattern tertentu, ada nggak pola tertentu yang mendorong pelanggan kita untuk mau menceritakan keunggulan kita kepada orang lain. Oke, karena as far as we can go with the marketing things ya, sejauh ini ya yang saya pelajari tentang dunia bisnis and marketing spesifik di marketing, paling powerful itu kalau sudah teman merekomendasikan ke orang lain kan. Gitu ya. Makanya yang harus dikepoin adalah apa yang harus kita lakukan, apa faktor yang mendorong dia akan merekomendasikan atau menceritakan. Nah, menceritakan itu juga sama patternnya. Kita harus tahu, oh kalau pola seperti ini mendorong dia untuk menjadikan positif, kalau pola seperti ini mendorong dia untuk menjadikan negatif. Dua-duanya kita harus paham. Kenapa? Manajemen risiko. Ya, kita harus antisipasi. Oh, kalau kita melakukan ini, jangan-jangan nanti mendorong sesuatu yang negatif. Mungkin Bapak Ibu berpikir bahwa gampang Pak, kalau kita pelayanannya jelek, pasti negatif. Sebenarnya tidak hanya itu, Bapak Ibu. Yang paling berbahaya adalah ketika customer diam, diam, kayak nggak ada masalah, tiba-tiba ngomong ke sana kemari, bahwa produk kita, wah parah nih, ini produk gagal nih, harusnya nggak dijual nih. Tapi ketika kita layani diam. Nah ini, makanya fungsi analitik sebenarnya mendorong kita untuk mampu mendeteksi tanpa mereka bercerita. Lewat mana? Perilaku digital, perilaku mereka di sosial media, di website. Itu yang dinamakan social listening. Oke, nanti kita bahas lebih dalam mengenai itu. Oke, nah ini ya beberapa alasan Bapak Ibu bisa baca sejenak di sini. Silakan dicermati dahulu ya. Saya sudah rangkumkan dengan Pak simple lah ini sangat simpel. Hari, Ya, mohon Slide-nya maaf, oh slide-nya nggak ganti ya? nggak gerak. Oh sorry sebentar. Berarti tadi waktu saya lihat Simaka saya bentar ya, Bapak Ibu. Apakah sekarang udah gerak ya? Oke sudah Pak. Pak. Udah ya. Oh sorry Bapak Ibu ya. Nah, ini saya baru ngeh nanti ya. Saya sempat switch ke yang lain soalnya ya. Tadi ini ya. Jadi kita bahas mengenai digital marketing matrix. Nah, sekarang ini bisa dicermati Bapak Ibu. Bisnis yang siap untuk take off adalah bisnis yang bisa diukur progresnya, bisa diukur tingkat kegagalannya, bisa diukur bagaimana kita mampu menganalisa perilaku pelanggan. Topik lama Bapak Ibu ya, consumer behavior. Di conventional marketing kalau kita mendengar dari service quality matrix, Profesor Parasutaman, Profesor Saitomo ya, dengan service quality-nya, udah dari tahun 70-an udah ngomong ini. Tapi bagaimana ini berevolusi secara real time? Nah, ini bedanya. Jadi kalau dulu market research ya, kita ambil data, kita olah dalam statistik, kemudian muncullah satu korelasi, begini begitu ya. Sekarang beberapa yang kita lakukan di academics itu, to be honest, sudah nggak relevan karena sekarang kita bermain dengan big data yang tiba-tiba datanya volumenya sangat besar, yang saya dibilang volume tsunami data dan real time pula ya, real time ya. Jadi saya cerita satu pengalaman ya, yang bagaimana saya membantu satu corporate untuk menyelesaikan satu problem dengan analisis data yang real time. Nah, setelah ngukur ya, jadi gini, peperangan dalam bisnis sekarang adalah peperangan dalam meningkatkan keahlian untuk mengukur segala hal, ya, Bapak Ibu ya. Di dalamnya, di subtopiknya adalah bagaimana mengukur kepuasan konsumen, loyalitas, tingkat referensi, atau rejection. Pokoknya sekarang perangnya adalah keahlian dalam mengukur. Bukan lagi peperangan di bidang IT. Kenapa? Nih, saya bisa
mungkin banyak yang nggak setuju sama saya, tapi saya bisa menganalogikan begini. Perang IT itu sekarang masih kerasa banget bahwa oh saya unggul secara kompetitif ya, punya keunggulan kompetitif karena perusahaan saya itu tempatnya para engineer yang jago-jago. Itu Anda bisa banggakan sekarang. Kita nggak tahu 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, bahkan setahun ke depan. Kenapa orang-orang IT banyak yang sudah digantikan oleh artificial intelligence? Pencatatan sekarang sudah desentralisasi dengan blockchain. Dan Bapak Ibu, kalau saya ngomong blockchain, bukan hanya berkutat pada cryptocurrency dan Bitcoin. Ya, ini akan diperluas ke kesehatan, akan diperluas ke energi, akan diperluas ke jasa dan lain-lain. Ya, apakah saya tidak masuk dalam dunia perbitcoinan? Oh iya, saya masuk dari 2019, ya sebelum COVID. Kalau persahaman sudah tahun 2012, ya 2012 yang masuk gini ya. Nah, kenapa dunia finance itu sangat sulit diprediksi secara akurat? Karena memang banyak unsur yang tidak berdasarkan historis. Sekarang kita kembali ke sini, ya digital marketing. Kalau sudah kita memiliki kemampuan untuk mengukur, maka kemampuan berikutnya adalah identifikasi peluang. Ya, kita tangkap nih, ya, ada perubahan tren nih. Apa yang saya sampaikan sekarang, misalkan saya briefing tim saya untuk ngomong masalah, oh sekarang pelanggan kita bergerak ke arah sini. Oh, pelanggan kita mau ini. Bisa jadi itu sangat tidak relevan besok pagi karena ada perubahan yang sangat signifikan. Makanya dibutuhkan real time. Gitu ya. Jadi ini akhirnya berujung pada rekomendasi dan pembuatan keputusan. Oke, nah ini perusahaan-perusahaan Bapak Ibu semoga lancar ya PPT-nya. Ini perusahaan-perusahaan yang sudah ya kalau kita ngomong perusahaan ini siapa sih yang nggak tahu dan ini selalu digunakan sebagai referensi ya. Namun kalau kita lihat berbagai kemampuan canggih Web 1, Web 2, Web 3, sekarang kita di era Web 3. Kalau Web 1.0 itu webnya statis, Web 2.0 webnya interaktif kayak sosial media, kita bisa komen-komen, kita bisa upload konten gitu ya. Kalau Web 1.0 itu pasif, artinya kita sebagai pemirsa aja. 3.0 sudah lebih lagi gitu ya. Dibuat, misalnya teknologi, kalau dalam marketing 5.0-nya Herman Kartajaya, ya bukan Herman Kartajaya aja sebenarnya, Philip Kotler juga ngomong begitu ya, bahwa marketing sekarang itu fokus pada teknologi yang diciptakan untuk humanity, ya teknologi yang diciptakan untuk humanity artinya fokusnya ke empati, bahwa inovasi sekarang itu tidak lagi selalu mau mikir masalah kecanggihan teknologi terbaru. Dan apakah itu melambat? Enggak melambat sama sekali, malah dipercepat. Tapi dalam konteks bisnis yang dinamakan inovasi, itu bagaimana kita semakin empati untuk permasalahan orang di luar sana dengan bantuan teknologi, ya, yang pada ujungnya untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik, kan begitu, ya. Sehingga kalau di program-program training yang seringkali saya apa ya diminta satu sesi begitu ya. Terus inovasi gimana dong? Kita orang bisnis ya, kita orang social science ya, kita orang manajemen ya, kita orang accounting ya. Kita bukan jagoan IT ya. Apakah kita bisa berinovasi? Kalau bisa, mulai dari mana? Inovasi itu mulai dari pertanyaan, apa sih masalah yang bakal kita selesaiin gitu, di dunia ini. Jadi inovasi itu mulai dari sana, bukan masalah eh, artificial intelligence, virtual reality, ya, bukan masalah NFT. Nah, itu hanya tools. Nah, sama juga Netflix, Google, Airbnb. Kita lanjut ya. Ini ada beberapa contoh, Bapak Ibu bisa saksikan. Ini sudah saya share di PPT-nya mengenai beberapa bisnis yang kita bisa banggakan di Indonesia, ya kopi kenangan, ya bagaimana dia mengukur data, ya mengukur efektivitas dalam pelayanan dia, ya mendelivery produk-produk dia, mengukur selera konsumen. Sebenarnya ini arah navigasi pemikiran bisnis dari tahun yang yang apa sudah cukup lama ya, 3 dekade orang bisnis sudah melakukan itu. Dulu misalkan di Spanyol gitu ya. Spanyol itu menggunakan sensus penduduk itu sangat
tinggi ya di tahun 70-an itu. 70-an loh Bapak Ibu ya. Jadi Spanyol ini sangat menggunakan data melalui sensus ya. Waktu itu kan ya kita nggak ngomong real time ya, kita melalui sensus untuk menentukan di mana em, klinik, di mana rumah sakit, di mana sekolah harus dibangun ya berdasarkan data demografi. Gitu. Jadi, oh demografi ini ternyata di kota ini banyak kan anak-anak muda. Ini perlu apa ya berarti ya? Oh ternyata dia banyak keluarga muda. Oh berarti butuh klinik anak-anak. Itu digunakan ya. Terus merebak sampai sekarang. Ya kalau kita bicara zaman sekarang, ya semua negara sudah melakukan itu. Ya. Nah, kopi kanangan itu menggunakan prinsip yang sama sebenarnya. Jadi em, data yang didapatkan dalam interaksi digital ya tracking-tracking digital behavior yang ada di internet ditarik sama dia dianalisis nah inilah yang mahal suatu saat data bisa jadi murah kenapa yang mahal kemampuan analisanya. Nah, ini yang mahal maka kalau Bapak Ibu di sini ada yang bisnisnya consulting kalau saya ini jalan consulting jalan research ya datanya ada yang saya ambil sendiri secara primer ada yang saya beli secara sekunder sometimes ketika saya lihat wah ini kayaknya datanya udah cukup beli di Nielsen aja lah ngapain kita ambil data sendiri. Anggarannya ada dari klien misalkan ya kita ambil data dari Nielsen kita charge mahal di consultingnya ya. Cara kita menganalisanya cara kita menyusun strategi data yang sama bisa dibaca sangat berbeda oleh orang yang sangat berbeda nah ya sehingga kita makanya kebanjiran data ini sekarang bagaimana ya kita menyikapinya salah satunya Bapak Ibu kalau kita bicara kopi kenangan tadi ya menyambungi tadi ya kalau dulu orang bisa sangat bangga dengan eh, perusahaan saya yang paling canggih perusahaan saya yang paling high tech atau perusahaan saya yang orangnya paling pinter-pinter nggak usah perusahaan deh saya dulu ya sangat bangga punya temen jadi saya dulu kan di UB Bapak Ibu yang mengajar di UB kemudian sampai suatu saat UB ini jadi klien gitu ya saya sangat bangga punya temen yang kalau saya meeting sama Brawijaya, ya, biasanya kita ada audiensi meeting ya karena sudah jadi klien saya gitu ya Brawijaya. Itu teman saya di sebelah ya ketika dia buka laptop, ketika kita selesai meeting, dia ngetik bentar udah jadi proposal. Secepat itu ya. Kemampuan dia dalam menulis dalam rangkai kata-kata dari hasil meeting, meetingnya selesai tambah 10 menit udah jadi proposal. Kalau saya ngerjain mungkin besoknya baru jadi proposal. Tapi sekarang kita bisa lakukan itu dengan ChatGPT dan kawan-kawannya. Kita bisa lakukan itu dengan Gemini punyanya Google, kita bisa lakukan itu dengan Blackbox.ai, kita bisa cari kamera image journey dan lain-lain. Berarti dulu yang saya banggakan sebagai keunggulan kompetitif, tim saya nih jago nih. Ya, teman saya nih jago nih. Kalau mau ikut tender, yang lainnya masih mikir, kita udah jadi proposal duluan. Gitu misalkan ya. Sekarang kita bisa kayak banggakan lagi. Nah, berarti peperangannya adalah bukan di keunggulan kompetitif lagi, karena beberapa keunggulan kompetitif bisa digantikan oleh teknologi. Kalau dulu kita bangga dengan, oh kita nih yang paling jago cari informasi, sekarang siapa yang tidak bisa cari informasi? Ya, cara riset sederhana gampang. Misalkan seseorang butuh bikin apa ya training and development company begitu ya in-house training. Atau kampus bingung, sekarang lagi ngetren itu yang lagi menjual itu pembelajaran mengenai apa ya? Saya mau bikin program studi khusus. Bingung nih mau menentukan ya. Apa yang lagi tren ya? Kok saya bikin prodi ini peminatnya kurang, misalkan begitu ya. Cara gampangnya adalah cek aja di YouTube ya, YouTube search. Nah, di situ ketika orang-orang mengetik ada big data di situ ya, melalui YouTube, apa yang lagi orang pelajari? Karena data yang di YouTube itu menunjukkan bahwa kalau kita sekarang belajar kan pakai YouTube. Maka ketika merujuk pada satu topik, ya, oh sekarang lagi orang belajar mengenai cara membuat bisnis, atau orang lagi belajar cryptocurrency, atau orang lagi belajar investing di stock market, atau orang lagi belajar big data analytics. Ya udah, berarti itu yang perlu dijual. Cara simpelnya ya, tentu kita bicara nanti lebih dalam secara teknis di berbagai platform.
Oke, ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat. Nah, eh, saya off dulu dari share screen ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya pengen nanti Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian sharing ya mengenai temuan-temuan secara mandiri ya. Jadi tolong ceritain ke saya bagaimana perusahaan-perusahaan di luar sana itu menggunakan data untuk pengembangan bisnis. Saya beri contoh, misalkan Anda cari artikel mengenai bagaimana penggunaan data. Sebentar, saya tadi sempat browsing-browsing kayaknya. Sebentar ya, saya cari-cari. Nah, saya punya artikel misalnya ini Samsung lah ya. Nih ya, misalkan ya nanti rekan-rekan bisa cerita mengenai bagaimana perusahaan-perusahaan di luar sana. Ini saya lagi share screen browsing browser artikel mengenai Samsung ya. Kalau nggak jalan, tolong dikoreksi. Iya Pak Har, nampak. Yes. Siap. Jadi misalkan saya menemukan artikel mengenai Samsung gunakan big data untuk melayani klien konsumen. Nah, ini adalah di mana Anda melakukan penyelusuran secara mandiri, kemudian Anda membaca artikel di sini, kemudian sharingkan ke kita semua. Intinya adalah temukan bagaimana perusahaan-perusahaan di luar sana menggunakan data dalam bisnis. Itu aja dulu ya, simple ya Bapak Ibu ya. Bagaimana menggunakan data dalam bisnis. Ini saya randomly ketik Samsung, muncul Samsung menggunakan data untuk layanan customer service ya. Ya, terutama complaint handling. Nih, saya baca. Ini saya belum baca sih, tapi sepintas saya langsung ketemu ke kata kunci. Ini saya orang orang marketing langsung ketemu VOC, ya Voice of Customer. Nih kalau dulu nih saya nanganin bisnis retail, ya, Voice of Customer itu salah satu yang saya pegang jadi aset. Ada dua, Voice of Customer, VOC, or VOTE, Voice of Customer Through Employee. Jadi weekend itu selalu saya kumpulkan karyawan di tempat partner saya kumpulkan karyawan-karyawan itu, saya minta mereka untuk menulis, hari ini konsumen kamu ngomongin apa yang menarik, komplain apa, ngusulin apa, ya, maki-maki kamu, maki-maki toko kita di sebelah mana, atau apapun yang dipikirkan konsumen kamu. Yang menarik ditulis, dimasukkan di box, kita kocok, kita pick up randomly. Wah, ternyata ada yang minta sepatu warna kuning, gitu ya. Contoh ya. Kemudian ada yang komplain masalah variasi tas kita kurang. Besoknya minggu depan kita lakukan lagi, oh ternyata berulang. Variasi kurang. Berarti ini yang harus kita lakukan. Ini secara manual, Bapak Ibu. Tapi ini cerita saya 11 tahun yang lalu ya, Bapak Ibu. Ya, kalau sekarang kita secara digital. Itu voice of customer. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan cari penggunaan data dalam perusahaan seperti apa, Bapak Ibu. Dan nanti Bapak Ibu cerita. Pak Anies silakan mau bersuara, Pak Anies. Halo Pak Anies, wah ketemu kembali ini kita. Selamat malam, Pak. Malam Pak Anies. Ya, ini sekedar sharing cerita aja, Pak ya. Boleh, Oke. boleh Pak. Mungkin tanpa kita sadari sejak beberapa tahun yang lalu itu kita sering melihat apa semacam review Google, Pak ya. Yap, Ya, di peramban kita, di browser kita, ketika kita buka Google atau cari destinasi wisata, kuliner, itu pasti di sana ada muncul kayak mapnya, kemudian ada profilnya, juga ada foto-foto, kemudian ada ulasan. Nah ini kebetulan Pak, ini sekarang kan masa-masanya bukber gitu ya, cari kuliner yang anu gitu, yang siap kita untuk buka gitu. Pengalaman saya ini beberapa kali, Pak. yap, Yang pertama itu mungkin sebelum puasa saya ke Sidoarjo, dekatnya bandara sana di daerah Waru itu di sosial media itu terkenal ada namanya warung yang mungkin afiliasinya dia bikin ini ya, bikin promo pakai salah satu tokoh yang sekarang lagi heboh yaitu Gus Ikdam itu. Jadi dia promo di Instagram apa di Facebook itu pakai gambarnya Gus Ikdam sehingga menarik minat saya. Saya kan sebagai Muslim kan kalau mau makan juga harus pilih-pilih, Pak. Nah, ternyata, nah ini ternyata pada saat ke tempat itu pelayanannya kurang, Pak. Pelayanan kurang
Dan saya sendiri itu kalau di Google Review itu masih level 5, Pak. Jadi saya kalau setiap ada destinasi itu pasti saya nge-review mana yang bagus, mana yang bintang 5 seperti itu. Ya, ya saya apa adanya. Artinya ini bukan bicara soal eh, pelayanannya dia, tapi tanpa sadar eh, usaha-usaha yang sudah terkenal itu tanpa sadar dia sudah mendapatkan penilaian sendiri dari konsumen, Pak. Itulah yang katanya Hermawan Kertajaya soal humanity gitu ya. Di marketing 5.0 itu bahwasanya ketika teknologi itu dibuat itu seharusnya bisa membantu manusia seperti itu. Termasuk Google Review itu dengan mengasih bintang 5 atau bintang 1 itu orang bisa selain konsumen yang sudah masuk, calon konsumen itu juga bisa melihat kualitas dari eh, kuliner tersebut. Jadi warung itu atau rumah makan tersebut secara tidak sadar dia sudah memberikan penilaiannya kepada konsumen. Nah, itu pengalaman saya pertama. Yang kedua, saya kemarin juga sempat melihat salah satu video reel dari salah satu destinasi wisata di Jogja. Dia menyampaikan pada saat awal bulan puasa ini, dia turun, Pak. Turun tingkat penjualannya konsumennya karena ada review dari konsumennya di Google. Kenapa? Padahal itu kan rumah makan yang bagus, ramai setiap harinya, tapi ketika dia Ramadan ini buka puasa, dia tidak siap dengan membanjirnya konsumen pada saat buka puasa, sehingga ada salah satu konsumen yang mereview itu di Google. Akhirnya dia turun, konsumennya turun, penjualannya turun, dan dia sadar, loh kok bisa turun ya? Akhirnya ternyata di Google itu ada yang ngasih bintang kecil lah, bintang 1, bintang berapa gitu, dan review yang jelek, akhirnya dia perbaiki. Dengan adanya Google Review itu akhirnya dia perbaiki, dia persiapkan yang awalnya itu karyawannya 7 yang disiapkan untuk melayani buka bersama, dia sekarang hampir puluhan karyawan yang disiapkan. Dan alhamdulillah sekarang rumah makannya sudah mulai naik, jadi sudah siap untuk memberikan pelayanan yang bagus kepada konsumen. Nah, ini saya kira kalau orang sadar pada adanya teknologi ini, kemungkinan bisa meningkatkan atau bisa memperbaiki kinerja dari perusahaannya. Itu, Pak, pengalaman saya. Thank you Pak Anies. Ini menarik ya. Jadi mulai dari Google Review ya kayaknya sesuatu yang sederhana buat kita sekarang. Cuman kalau kita dalami sebenarnya bagaimana itu membantu tadi teknologi for humanity ya. Setuju 5.0. Tapi begini ya Pak Anies ya. Kalau kita lihat sebenarnya banyak orang yang menjadikan review itu, menjadikan testimoni itu sebagai fundamental kita untuk melakukan suatu tindakan konsumtif. Dan ini akan terus berkembang gitu ya. Yang kadang-kadang menjadi bias ya kalau Pak Aris mungkin tadi oh saya jujur ya kalau memang oke bagus ya bagus kalau enggak ya enggak gitu. Kadang-kadang kan ada orang yang tidak sejujur itu ya yang tadi saya bilang silent tapi sebenarnya dia deadly silent deadly. Jadi dia diem tapi komplainnya kemana-mana. Nah ini yang berbahaya. Thank you Pak Anies untuk sharingnya, menambah insight kami, menambah insight kita semua. Silakan Bapak Ibu, tadi saya catat nama Pak Anies untuk kontributor kita hari ini. Langsung tadi pengalaman ya, tadi nanti akan masuk ke fase artikel yang nanti akan diulas. Silakan Bapak Ibu yang lain mungkin bagi pengalaman. Pak Tarikan biasanya banyak pengalamannya nih Pak. Halo Pak Tarikan, ketemu lagi kita Pak. Halo Pak. Iya. Tapi emang ini ya Pak, yang harus menyangkut ke dua arah ya sebenarnya ya. Tadi benar sih yang dibilang kalau terutama di dalam Google Review itu em, benar-benar satu bintang pun itu mempengaruhi hampir keseluruhan eh, testimoni ya ibaratnya ya. Kalau kita mungkin bisa ngelihat biasanya saya kalau lihat review, saya lihat kalau misalnya ada 2 bintang tapi selebihnya bagus, saya akan pilih yang itu. Tapi ada beberapa orang yang begitu ngelihat depannya aja udah cuma 1 atau 2 bintang doang, terus dia udah menyatakan itu kurang bagus gitu. Padahal dan ini juga benar-benar terjadi di beberapa teman kita yang berbisnis kuliner ya gitu. Padahal kesalahan-kesalahan malah justru adanya sama sama
sama customer sendiri sebenarnya, bukan sama si restoran tersebut gitu. Tapi ya itulah apa namanya ya, orang bisa 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 memberikan penilaian secara bebas gitu. Makanya mungkin perlu juga ya buat teman-teman yang UMKM mungkin secara secara apa namanya, begitu ngelihat apa namanya review dan kita bisa lihat bahwa dalam jangka waktu tertentu itu bisa menurunkan omset kita atau tidak, ya mungkin bisa juga tuh dilakukan apa ya secara strategis secara marketingnya, secara apa namanya promosinya harus seperti apa lagi gitu. Karena teman saya juga cukup berpengaruh sih sama 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 penghasilannya jadinya. Dan itu ada beberapa dan ternyata bisa dijadikan sebuah, ini mungkin aku nggak ngerti ya, ini bisa out of context atau enggak, tapi itu bisa dijadikan sebuah lawan bisnis, dari lawan bisnis gitu. Jadi misalnya saya ayam goreng, Pak Anies juga ayam goreng, lokasi saya nggak begitu jauh, Pak Anies lebih rame gitu ya. Tapi saya tinggal review aja punya Pak Anies. Tiap hari saya kasih bintang 1, saya suruh teman-teman saya kasih bintang 1 gitu. Sehingga punya Pak Anies bisa bisa apa bisa turun gitu. Nah makanya mungkin kayak gini-gini, menurut aku juga kita perlu aware juga ya, mungkin selaku apa namanya pelaku UMKM perlu aware juga bahwa apa namanya ya review itu bagus, tapi kita juga perlu encounternya sih Pak. Saya yakin juga banyak brand yang terkenal, mereka juga punya counternya buat buat apa buat ya hal-hal yang negatif ya gitu. Ternyata memang yang kita pelajari secara data analisis ini, apa namanya kita belajar data marketing pun ini sebenarnya kalau di saya malah ngelihatnya bagaimana caranya supaya kita bisa encounter juga nih gitu hal-hal yang tidak terduga tadi gitu. Karena kayak ya mungkin tadi kayak kayak Samsung atau apa namanya mungkin kayak seharusnya Nokia juga dulu harusnya melakukan hal yang sama ya gitu. Cuma mereka mungkin tidak aware aja gitu dengan hal seperti itu, makanya produk mereka tidak terlalu naik lagi dan bahkan bisa hilang di pasaran gitu. Dan sekarang dipegang sama Samsung hampir di seluruh dunia gitu. Makanya apa namanya bukan sekedar kita bisa berjualan aja, bukan tadi saya eh, catat banget nih Pak di otak saya Pak, bukan sekedar viral aja, itu tuh penting tuh Pak. Kadang kita apa namanya mempromosikan atau apa namanya membuat brand kita menjadi terkenal cuman karena mau dibikin viral aja gitu. Dan ini juga terjadi banyak juga sih UMKM yang pengen cuman sekedar viral aja gitu. Tapi bagaimana caranya mengambil hati customer membeli dan bertahan untuk bisa membeli dan menjadi customer yang loyal, itu yang cukup sulit juga sih gitu. Makanya waktu dibilang ya jangan sekedar cuma viral doang, ya bener juga ya karena banyak banget sih sekarang yang cuma sekedar viral aja. Terutama ketika masa pandemi itu banyak banget yang viral begitu selesai pandemi hilang semua gitu. Jadi artinya mereka juga hanya sekedar hanya ingin bertahan hidup aja, tidak serius dengan produknya. Begitu selesai permasalahannya mereka hilang gitu. Nah itu sih Pak. Thank you Pak Tarigan ya. Ini menambah insight lagi ya. Jadi setuju ya apa yang disampaikan Pak Tarigan tadi mengenai viral dan lain-lain. Bapak Ibu sebelum nanti kita akan ada break Bapak Ibu ya untuk Bapak Ibu untuk mencari informasi mengenai bagaimana penggunaan data. Tapi saya ada satu artikel yang ini baru sekali ya, masih fresh ya, masih saya susun nanti saya akan PDF-kan dan kita akan upload. Ya. Tapi ada pengalaman nih ya dari kolom chat dari Bu Dia Fatona. Pernah berobat di RS Royal, mereka menggunakan basic data profil kesehatan dari kunjungan pertama. Oh ikut ya. Jadi ini masuk di medis. Membantu sektor kesehatan melihat data tidak perlu mengecek basic profile. Betul, lah ini efisiensi dalam waktu dan operating ya. Ini pengaruh di bisnis prosesnya ya. Kita berjuang itu untuk membuat bisnis proses ini flow-nya enak. Sebelum nanti Bapak Ibu ada break ya kita akan break 10 menit ya Bu Adriani. Dari Bapak Ibu akan mencari artikel, akan di-sharekan supaya ada proses nih kita mendengar, kemudian reading, kemudian nanti juga akan menceritakan pertemuan dari Bapak Ibu. Saya mau share screen mengenai artikel yang saya baru tulis tadi pagi. Ya, ini
Saking barunya ya belum saya PDF-kan, belum saya save, belum saya kasih nama. Sebenarnya kalau dalam bicara mengenai data, ya, tadi kan saya ada insight ya, sebenarnya bukan hal yang baru, tapi bagaimana supaya semakin akurat dalam pengambilan keputusan. Itu poinnya sebenarnya kan. Ya, ini ya saya kasih contoh, mungkin masih ada beberapa yang tipu ya. Nanti tolong dicek lagi karena barusan saya ketik juga tadi pagi. Nah, dan ini tidak hanya mengenai dunia marketing sebenarnya. Kita bicara soal supply chain ya, kita bicara soal inventory, kita juga bicara mengenai bagaimana mengantisipasi pergerakan kompetitor ya. Jadi ini semua membutuhkan data dan sebisa mungkin datanya real time. Itu poin pertama. Poin kedua adalah nanti saya punya 5 poin ya. Personalisasi pengalaman pelanggan. Jadi kalau kita tahu ternyata pelanggan si Arif misalkan si Arif ini sukanya dia kalau mau beli produk ternyata dia harus menanyakan beberapa variasi dulu. Dia perlu 7 variasi dulu rata-rata. Dia tanyakan soal harga, dia tanyakan soal speknya, dan dia itu paling suka segala sesuatu produk yang berhubungan dengan sport lifestyle. Maka akan dipersonalisasi next time kita akan fokus kalau Arif datang lagi ya, kalau Arif masuk lagi ke website kita, dia akan mendapatkan informasi produk yang sesuai dengan behavior dia atau kepribadian dia. Itu yang dilakukan Netflix ya. Dalam big data analytics dia, machine learning-nya dia, saya suka film yang berhubungan dengan fiktif, nah, maka saya akan direkomendasikan oleh Netflix film-film yang berhubungan dengan fiktif, tidak yang berhubungan dengan drama Korea gitu. Karena mungkin bukan preferensi saya. Personalisasi menjadi isu yang penting dan akan terus berkembang. Bagaimana produk yang ditawarkan semakin personal, semakin custom, ya diharapkan semakin engage dengan pelanggan. Nah, kemudian isu yang lain adalah efisiensi, operasional, dan otomasi. Nah, ini ada double nih ya, dan otomasi gini maksudnya ya. Nah, jadi eh, seperti Bapak Ibu tahu ya, dunia manajemen itu selalu berkutat pada masalah effectivity and efficiency. Ya, selain efektif and efisien, akan selalu berkutat pada dunia yang namanya dua variabel, demand and supply. Udah nggak jauh dari itu. Finance juga nggak jauh dari itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bisnis proses kita sudah cukup efisien, ataukah kita sering membuang sumber daya? Ya, jadi sumber daya ini kan kita tahu ada waktu, ya, ada capital di situ, ada human resources di situ, ya, atau raw material di situ. Nah, ini yang kita perlu cek semua. Yang berikutnya, keempat adalah analisis prediktif yang tadi saya sebut. Ada dua istilah Bapak Ibu ya, prediktif dan bagaimana kita melakukan tadi ya, memprediksi dan bagaimana kita melakukan rekomendasi. Ya, kita membentuk suatu perspektif baru. Ya, kalau prediktif itu dulu hanya data historis nih kita kumpulkan bahwa nanti forecast-nya bakal seperti ini dari berdasarkan data historis 10 tahun ke belakang misalkan kita belajar soal annual report perusahaan. Tapi sekarang dengan AI ini harusnya lebih akurat karena ternyata historical data itu tidak hanya itu untuk melakukan suatu rekomendasi kan. Ya, butuh lebih dalam karena banyak unsur yang tidak bisa diprediksi melalui historical. Kalau kita lihat sekarang ya, pergerakan saham dah contoh. Menurut historis ini ya harusnya pergerakan saham secara teknikal ke sini nih, ke 8.100 nih. Minggu depannya bergerak malah ke 7.000. Kenapa? Ada faktor-faktor kualitatif di situ. Tiba-tiba si Powell nih, John Powell, big boss-nya The Fed nih, ngomong yang mencengangkan jam 1 pagi tadi, langsung berubah semua. Nah, ini tantangannya sekarang, ya. Kemudian si Michael Saylor nih ya, dari MicroStrategy itu ngomong sesuatu yang ternyata dampaknya ke psikologis market. Beda lagi ceritanya. Dan lain sebagainya. Ya, ini penggunaan data untuk tren masa depan. Kemudian sekarang ini menjadi isu utama juga ya tentang cyber security dan tentang compliance, ya, bagaimana kita comply, kepatuhan. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari, bisa baca di sini melalui PDF yang bakal kita share ya. Nanti akan saya titipkan ke rekan-rekan untuk di upload. Nah, ini 5 poin utama. Tentu penggunanya ini banyak sekali.
kalau tadi saya bicara mengenai data digital, ya Bapak Ibu, bentar, saya kembali sebentar ke PPT yang tadi. Nih ya, jadi kalau kita bicara data digital, ada beberapa indikator yang biasa digunakan lah. Misalkan ini secara teknis sedikit ya, saya singgung teknis sedikit, tapi ini sebenarnya fundamental. Click to rate, bagaimana, oh kalau konsumen ini banyak kliknya di konten ini, berarti konten ini yang akan saya gas, kan begitu kira-kira. Ya, rasionya, kita bicara rasio. Zaman dulu, tahun 90-an atau 80-an, kalau kita bicara soal factor finance, kita mempelajari arah pergerakan saham dari return on equity, return on investment, return on aset, kan begitu. Sekarang nggak cukup, bos. Ya. Banyak faktor, banyak sentimen. Maka yang harus dianalisis juga sentimennya. Marketing juga sama sebenarnya. Ya. Conversion rate, ya. Bagaimana merubah status orang. Ya. Conversion rate itu sebenarnya soal itu. Tadinya nanya-nanya doang, sekarang nanyanya serius, bahkan mau beli. Merubah yang tadinya calon pelanggan menjadi pelanggan, atau calon pembeli menjadi pembeli. Yang sudah jadi pembeli menjadi pelanggan. Yang sudah pelanggan jadi pelanggan loyal. Di conversion. Ya. Dari big data kita pelajari, oh ternyata harus ada 3 hal yang kita lakukan. Setiap bisnis unik, maka saya agak nggak percaya yang namanya best practice, Bapak Ibu. Karena dengan best practice, ketika itu ditiru secara template, sebenarnya otak kreatif kita akan tumpul. Kalau kita banyak, best practice-nya apa? Best practice-nya apa? Setiap bisnis fenomenanya kadang sangat-sangat berbeda, sehingga eksperimental activities yang harus kita lakukan secara eksperimental. Ya, kemudian kita mengumpulkan data, in case fokus kepada bisnis kita sendiri. Dan lain sebagainya ya, banyak indikator-indikator yang kita gunakan. Ya, contoh ketiga, ini contoh aja Bapak Ibu, nanti kita akan bahas lebih detail di pertemuan-pertemuan selanjutnya, return on advertising spend. Ya. Nah, kalau di dunia investasi, ROI, return on investment, ya, investasi kita balik berapa persen ya, makanya begitu ya. Nah, kalau di dunia marketing, ya, kita udah spend budget iklan itu tingkat pengembaliannya berapa, atau boncos terus nih, kita ngiklan habis 100 juta per bulan, ya, baliknya cuma 10 juta ya. Gitu. Tapi fokusnya ke selling. Tapi jangan jangan sampai nanti, oh iya ini kan memang belum balik modal karena kita fokusnya ke branding. Jangan Anda tadinya fokus ke selling karena gagal Anda berkutat di balik pintu dengan mindset branding, dengan alasan branding. Ya bilang aja Anda fail di situ. Kemudian kita cari kenapa fail, ya faktor apa yang bikin fail, itu membuat kita nggak tidur ya. Kita kepo, kita eksperimenkan 20 set iklan baru. Mana yang menjurus ke tingkat keberhasilan. Nah, itu. Studinya begitu, ngukurnya begitu. Zaman saya dulu main SEO, Search Engine Optimization, zaman saya SMA, gitu. Itu benar-benar kita deteksi banyak hal gitu. Mana sih sebenarnya tombol yang oke, mana sih pendekatan yang oke, mana kalimat yang paling oke, ini kok nggak oke, kenapa? Kalimatnya kita ganti, oh tambah nggak oke, ganti-ganti lagi. Semakin dalam nggak oke-nya, ganti lagi, wah baru ketemu. Ternyata ini yang merangsang orang untuk membaca iklan kita. Copywriting ya, Bapak Ibu ya. Ya, kadang-kadang perlu sebrutal itu eksperimen. Baik, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan break 10 menit ya. Kita ini pas jam 8 kurang 1 menit ya. Kita pasen jam 8. Tujuan break adalah ya silakan kalau yang Bapak Ibu mau bikin kopi dulu boleh ya, mau sambil makan Indomie dulu boleh ya. Ambil cemilan boleh. Tapi tolong carilah artikel mengenai bagaimana perusahaan di luar sana menggunakan data. Anda bisa, tadi saya contohkan, saya menemukan bagaimana Samsung menggunakan data. Ya, Anda bisa contohkan SNM bagaimana menggunakan data. Yang sudah sering dibahas, Zara menggunakan data untuk menentukan trend fashion berikutnya bagaimana, ada artikel. BYD ya yang katanya dulu dijelek-jelekin sama Tesla sekarang jadi luar biasa bagaimana dia menggunakan data untuk menentukan teknologi terbaru yang akan dia kembangkan menyaingi Xiaomi yang juga mengembangkan mobil listrik electric vehicle. Itu ada artikelnya menarik juga ya, terserah mau dari Nielsen, mau dari CNBC, mau dari artikel-artikel yang lain ya, mau dari McKinsey ya kalau mau lebih ya dalam analisisnya. Tapi dari yang lain ya Bapak Ibu, dari artikel-artikel dari Antara juga kadang-kadang artikelnya bagus. Dari Tech in Asia juga bagus. Jadi
saya highlight, Bapak Ibu silakan mencari informasi, mencari berita, ya. Kemudian Bapak Ibu silakan share. Kalau sudah ketemu, silakan share linknya dengan harapan nanti tidak sama beritanya. Ya, silakan share linknya di kolom chat ini Zoom, ya. Share, harapan tidak ada yang misalkan, oh ini ada yang bahas Uniqlo, kemudian artikelnya sama Uniqlo yang lain. Kalau bisa jangan ya, kita cari artikel yang berbeda. Kemudian nanti Bapak Ibu tidak diwajibkan untuk bikin PPT ya. Saya tidak akan membebani Bapak Ibu dengan PPT, bikin PPT dalam waktu 10 menit. Oh, nggak ribet banget itu. Ya, walaupun bikin PPT sekarang bisa pakai AI juga ya. Silakan langsung share screen aja artikelnya atau Anda langsung cerita, boleh. Kita akan menemukan studi-studi kasus sebelum kita akan membahas teknis di pertemuan selanjutnya. Ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Sederhana ya. Anda bisa gunakan eh, macam-macam artikel, bisa melihat misalkan OpenAI sekarang setelah ChatGPT ada Sora nih. Menarik itu Sora. Ya, text to video lagi mau di launching, belum di launching. Anda bisa juga sampaikan mengenai itu. Baik, jam 8 lebih 1 menit. Kita akan ketemu 10 menit lagi. Ya, 20 lebih 12 lah ya. Jam 20 lebih 12 menit. Saya off dulu, tapi Zoom ini tetap nyala. Begitu ya Bu Adriani ya. Siap Pak Hari. Ya, oke. Kita break 10 menit. Saya izin off cam dulu. Saya juga mau bikin kopi dulu ya. Terima kasih. Sampai ketemu 20:12 menit. Oke, terima kasih Pak Hari. Silakan Bapak Ibu mencari artikel. Nanti linknya bisa langsung share di kolom chatnya. Silakan Bapak Ibu. Sekarang di-share ya, Bu. Ya, boleh sekarang kalau Bu Aryani sudah ketemu boleh di-share. Biar nanti artikelnya tidak sama dengan teman-teman yang lain. Oke. Saya sudah share di kolom chat ya, Bu. Oke, terima Terima kasih. kasih. Oke, Bapak Ibu kalau sudah ada yang siap untuk sharing, boleh ya. Langsung saya sebentar. Mana catatan saya? Saya masukkan nilai partisipasi. Oke, sudah ya. Boleh nanti secara bergantian kalau yang belum ready ya sambil baca-baca lagi boleh. Ini kita saling membagikan informasi, saling membagikan knowledge ya. Semoga dengan cross selling ini ya knowledge yang kita bagikan itu bisa bermanfaat untuk semuanya. Silakan siapa? Ini Bu Aryani tadi paling gercep. Bu Aryani mau sharing Bu? Boleh, Pak. Silakan Bu. Sebentar ya, Pak ya. Boleh boleh. Saya share screen ya, Pak. Oh iya iya. Sudah bisa share screen ya. Bisa, Pak. Nah, Udah. Terima kasih, Pak. Atas kesempatannya izinkan saya mempresentasikan. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah ya, Pak? yes, aman Bu. Oh, sudah jadi PPT Ya, nih, keren. ya, Pak. Izinkan saya mempresentasikan penggunaan Big Data dalam perusahaan Spotify untuk pengembangan bisnis, di mana artikelnya sudah saya share di kolom komentar. Nah, apa yang saya temukan dari artikel tersebut? Yang pertama, tentu Spotify dengan menggunakan Big Analysis tadi itu bisa mengelompokkan lagu berdasarkan preferensi pengguna. Data di mana data-data itu dianalisis, penggunanya mendengarkan apa saja dari lagu-lagu itu, sehingga fitur-fiturnya jadi bertambah. Misalnya ada yang khusus kamu, ada yang nostalgia. Nah, dengan memahami preferensi pengguna ini, Spotify itu dapat menyajikan lagu-lagu yang sesuai dengan minat pendengarnya. Kemudian yang kedua yang saya temukan adalah bagaimana Spotify menggunakan data pengguna merancang antar muka pengguna yang menarik. Sehingga misalnya warnanya hitam, tampilannya cocok untuk menarik anak muda. Lalu rekomendasi. Analisis Big Data ini bisa menyajikan rekomendasi lagu yang dipersonalisasi berdasarkan preferensi mendengarkan masing-masing pengguna. Jadi ini membantu meningkatkan keterlibatan pengguna dan memperpanjang waktu yang dihabiskan di platform. Lalu sudah pasti mengembangkan menu-menu baru. Berdasarkan data pengguna yang dianalisis tadi, semakin banyak data yang dikumpulkan, sehingga semakin banyak pilihan menu yang disajikan, sehingga memungkinkan Spotify untuk terus memanjakan penggunanya dengan konten-konten yang tentunya relevan. Jadi dengan data analisis ini, Spotify dapat memahami preferensi pengguna dengan lebih baik dan mengoptimalkan layanan, dan mempertahankan posisi di pasar streaming musik global.
Nah, tentu yang seperti CTR, CPC, kemudian cost per conversion, kemudian ROAS yang seperti disajikan dalam PPT pasti juga digunakan oleh Spotify untuk meningkatkan layanan kepada konsumen. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Aryani. Ini cukup komprehensif ya mengenai Spotify. Nah, saya ingat ya, jadi Bu Aryani, Sobat Aryani, Bu Aryani menyinggung masalah Spotify. Tadi saya sempat juga menyinggung masalah Netflix. Saya mau bagikan nanti sebelum ke presenter berikutnya ya mengenai perusahaan yang lain. Saya mau ulik dulu mengenai innovation journey, ya, innovation journey. Sebentar. Sebentar masih loading ya. Nah, ini barusan saya buka soalnya. Jadi eh, kalau saya melakukan analisa, ini saya simplifikasi dari ini di spreadsheet ya, Bapak Ibu ya. Saya simplifikasi dari kerjaan saya kalau ketika kita menganalisa data, ya tadi disampaikan mengenai bagaimana Spotify itu bisa melakukan analisis ya dari informasi yang ada. Sebenarnya tahapan-tahapannya yang biasa saya gunakan adalah fokus kepada market research finding dulu. Jadi temuin sebanyak mungkin mengenai pemikiran-pemikiran konsumen. eh, Sumbernya dari dua gitu. Bisa dua, bisa tiga, bisa banyak. Tapi kalau yang tadi saya sebut, ya, yang secara natural tanpa kita secara sengaja melakukan market research itu dari voice of customer dan voice of customer through employee melalui karyawan. Dan kalau lebih dalam lagi kita bisa melakukan market research ya selain dari faktor-faktor atau indikator atau pengukuran yang sifatnya sudah otomasi. Misalkan dari click to rate ya, kemudian conversion rate ya, kemudian engagement, jumlah like, jumlah komen, jumlah share, jumlah save dan lain sebagainya. Ya. Ini misalkan ada permasalahan-permasalahan dalam penakon saya seperti ini, kemudian kita analisis ya, dan kemudian masuk ke bagian ideasi. Nah, prinsipnya nanti akan lebih detail ya. Tapi saya mau tunjukkan juga bahwa dari kajian di Spotify itu sebenarnya saya sudah juga melakukan ini ya. Saya gunakan untuk role model ya, Spotify ini untuk melakukan analisa ya. Ini kalau di program training ya. Ya, jadi saya biasanya bikin snapshot seperti ini. Spotify itu lagi menghadapi kondisi seperti apa ya, kemudian kita survei. Nah, survei ini juga dari 4 sektor, 4 aspek ya. Misalkan di Spotify hampir setiap divisi dimentori oleh asisten manajer yang kreatif. Saya ulangi, di Spotify hampir setiap divisi dimentori oleh asisten manajer kreatif. Ini contoh opininya dari hasil survei, dari hasil komentar-komentar, dari hasil opini. Ketika nilainya tinggi skala 1 sampai 5 itu diapresiasi ya, 5 itu dia paling diapresiasi. Oh ya memang betul ya bahwa banyak di Spotify itu manajer yang sangat kreatif. Ya. 4,6 ya lumayan. Ya, kita melihat bagaimana manajemen memang mengapresiasi itu, karyawan juga setuju. 4,8 nilainya skala 1 sampai 5 skala Likert. Pelanggan tidak mengisi karena di luar kompetensi pelanggan untuk mengetahui hal ini. Ahli ini biasanya praktisi, akademisi, orang-orang yang mengamati, observan, ya. Nah, jadi biasanya kita kumpulkan gitu komentar-komentar. Ini kalau secara manual Bapak Ibu atau secara digital ya tanpa kita belum menggunakan sistem yang terotomasi tadi. Ya, arti terotomasi ya kita kadang-kadang digital marketing hanya dipahami untuk bagaimana menelisik, menilai ya tingkat engagement ya, bagaimana viral enggaknya gimana, ya, komentarnya apa aja. Sebenarnya kalau kita lebih dalami kita bisa gunakan untuk market research dan lebih dalam lagi in-depth interview ya. Atau kita ajak ngobrol di pelanggan. Ada komentar lagi misalkan. Ini yang ketiga nih, Spotify ingin hebat dan disukai anak muda, namun banyak tantangan untuk terus, ini agak tipu ya, banyak tantangan untuk terus dicintai maksudnya ya. Pelanggan tidak terlalu mengapresiasi nilainya 3,4. Ahli ya juga begitu ya, naik dikit ya. Manajemen agak pede, tapi 4,0, jadi lebih dari 4, lebih gitu enggak. Karena juga gitu. Makanya ini sebenarnya em,
bagaimana Spotify ini terlihat bahwa banyak tantangan untuk terus dicintai. Ini kurang kata terus ya. Artinya ketika nilainya cuma berkisar 3, berkisar 4 itu nggak yakin gitu ya. Apakah Spotify mampu mengatasi tantangan tersebut? Ya. Nah, kalau sudah jadi analisanya harus seperti ini, Bapak Ibu. Ya, nanti ini secara simpel ya. Kita kategorikan. Ya. Next akan saya bahas detail masalah ini. Ini saya spill-spill dikit aja. Ya, bagaimana kita menganalisa tingkat inovasi, ya, kemudian bagaimana data kita gunakan untuk merancang suatu strategi. Ya, ini tidak harus dipahami sekarang. Memang fokusnya malam ini bukan ini, cuman saya ingin memberi gambaran secara singkat. Ya, kita bisa melakukan data, informasi, ya, analisa sebagai bahan untuk merancang satu inovasi, satu penggunaan data. Oke, sebentar saya lihat. Nah, sudah lumayan banyak link-linknya. Saya beri kesempatan berikutnya. Silakan siapa? Bu Yuliana, tergercep nomor 2. Silakan Bu Yuliana. Mana nih Bu Yuliana nih? Loh, kok nggak ada? Atau boleh, siapa yang ingin mendahului? Oh, boleh. Ya, Mbak Santi boleh. Halo Mbak Santi, malam Mbak Santi. Selamat malam, Pak. Ya, izin sudah saya sertakan linknya di chat Oke, Zoom. Ya, oke, sudah saya buka juga. Oke. ya. Mohon maaf, Pak, saya tidak membuat PPT. Oh, enggak apa-apa, enggak Ya, apa-apa. Memang nggak ada ya. kewajiban. Silakan. Dan di sini saya membaca tentang artikel tentang perusahaan MS Glow yang berdiri di Malang pastinya. Dan MS Glow ini sangat berkembang pesat, Pak, dengan eh, dengan agent dan member yang sangat banyak. Kemudian eh, untuk setiap customernya 80% wanita dan 20% laki-laki. Dan di dalam eh, untuk penyaluran perkembangan eh, apa namanya pemasarannya, MS Glow ini menggandeng public figure untuk promosi setiap produk yang akan dijual. Kemudian eh, MS Glow ini menggunakan app Find Seller MS Kosmetik untuk memudahkan konsumen menemukan seller MS Kosmetik terdekat untuk berbelanja. Kemudian juga menggunakan strategi omnichannel dan terus meningkatkan kualitas penjangkauan pasar di Indonesia maupun sampai luar negeri, Pak. Gitu, Pak. Terima kasih. Thank you sharingnya mengenai MS Glow. Kebetulan hari Kamis lalu saya diundang di markas besar MS Glow yang di Malang ya. Sebenarnya ini klien lama ya MS Glow, partner lama juga. Tadi menarik ya seperti yang disampaikan Mbak Santi ya mengenai bagaimana mereka menggunakan BA ya, brand ambassador, bagaimana mereka menggunakan exposure ya. Dan memang visinya sangat mulia. Kalau saya itu setiap kali meeting, oh ini Pak Ajime, makanya Pak Ajime ini lagi gangguan. Biasanya aktif nih kasih kasih beberapa opini nih. Saya lanjutkan mengenai MS Glow ya. Meeting sama MS Glow hari Kamis itu 4 jam saya meeting ya. Jadi saya diundang gitu ya. Dan klien lama dari tahun 2020 kalau nggak 2021 saya lupa. Banyak tantangan. Brand besar seperti MS Glow. Banyak yang nggak bisa saya share di sini. Mbak Santi, apakah, gini saya tanya, Mbak Santi apakah berhubungan dengan MS Glow, misalkan Mbak Santi juga dropshipper atau reseller atau bahkan distributor MS Glow, atau bahkan kerja di MS Glow? Oh, untuk saya tidak, Pak, tapi saya Oh gitu. mempunyai teman-teman yang bergabung dengan UNESCO. Jadi Oke, menarik, menarik. sedikit mengetahui. Ya, jadi kalau Mbak Santi misalkan kerja di MS Glow, nanti koreksi kalau saya salah ya, karena saya melihat dari sisi orang luar ya. Jadi, em, kalau saya mendengar cara bicara teman-teman MS Glow ya dari berbagai divisi, dan saya selalu senang meeting di tempat mereka karena kantornya keren banget ya menurut saya, kreatif banget. MS Glow ini visinya mulia karena untuk pemberdayaan wanita gitu ya. Jadi barang-barang MS Glow itu
Most likely kita susah menemukan di toko retail karena memang dia mengaktifasi jalur distribusi dengan seller yang ada di seluruh Indonesia. Ya, dan saya sempat menghandle para sellernya mulai tahun 2021. Jadi saya sebagai advisor gitu ya. Dan sekarang saya diminta oleh HRD untuk menghandle beberapa tantangan yang ada di situ. Tentu tantangannya tidak bisa saya sharekan di sini karena ini internal perusahaan. Tapi yang saya bisa sharekan adalah value yang dimiliki dan kemudian bagaimana eh, data itu digunakan juga untuk meningkatkan produktivitas di MS Group gitu. Jadi eh, di situ permintaan itu begitu pentingnya untuk dianalisa, baik dari permintaan distributor yang sudah besar, yang sudah omsetnya miliaran per bulan, ya, karena distributor juga harus dilayani. Tapi isu pentingnya, ini kalau ini bisa saya share, ya, goal pentingnya adalah bagaimana meningkatkan upaya untuk meningkatkan empati. Jadi inisiatif untuk bergaul dengan pasar, inisiatif untuk bergaul dengan distributor, inisiatif untuk memberi rekomendasi terbaik, bukan rekomendasi paling menguntungkan. Jadi beda, beda gini ya. Kalau dulu orang bilang bahwa customer adalah raja, ya, ya pembeli adalah raja. Dari dulu kan saya kalau ingat Bapak Ibu ya, dulu saya nggak pernah setuju dengan term itu karena menurut saya ya pelanggan ini adalah teman yang harus ditemani untuk belanja. Belum tentu raja gitu. Kalau raja itu apapun yang diminta kita turutin. Tapi sekarang bagaimana kita memperlakukan dia sebagai teman, ya, mendapatkan produk yang dia butuhkan, bukan yang paling menguntungkan untuk kita. Jadi contoh kalau pelanggan sebenarnya asal pengen butuh beli produk ini, saya tanya dulu, ini kira-kira cocok nggak buat Bapak Ibu? Buat Bapak cocok nggak produk ini? Iya, saya lihat produk ini viral banget. Pak, tapi produk ini begini loh, Pak. Ya, mungkin untuk profil Bapak ini kurang tepat. Boleh nggak saya rekomendasi produk yang B? Nah, produk yang B ini seringkali tidak terlalu menguntungkan buat saya. Secara margin itu tipis. Tapi saya tahu ketika saya melakukan itu sebagai teman, pelanggan cenderung lebih loyal dan loyalnya panjang. Karena dia merasa ditemani untuk belanja, menemukan produk bukan yang paling menguntungkan buat saya, tapi yang paling dia butuhkan, yang paling cocok buat dia. Itu project yang saya sedang lakukan untuk MS Glue. Gitu. Itu aja yang saya bisa cerita ya. Yang lain-lainnya ada beberapa kasus yang saya belum bisa cerita, tapi intinya dia juga lagi meningkatkan kemampuan untuk analytics ya. Eh, baik untuk merespon permintaan maupun juga bagaimana membangun relasi yang lebih dekat, lebih erat lagi dari semua orang yang berhubungan dengan brand MS Glow. PR besar, jangan dikira skincare dengan brand yang sudah sangat populer, PR-nya nggak banyak banget, apalagi skincare yang baru mulai. Thank you. Saya lanjut, ya silahkan ini siapa tadi sudah ada Bu Aryani, kemudian Mbak Santi, sebentar saya catat dulu ya. Oke, silakan. Siapa lagi? Oh, Pak Tarikan lagi. Selalu mantap nih kalau Pak Tarikan mau cerita. Silakan, Pak. Sebentar, Pak. Iya, bisa. Saya masih pakai link ya, Pak. Siap. Boleh, Pak. Ini ya, Pak. Oke, menarik. Silakan, Pak. Ini dan sebentar. Oke, ini bahas. Saya cuma lihat ada beberapa fungsinya. Oke, apa namanya? Kenapa AirAsia menggunakan big data? Karena dia fokus dengan bisnisnya, maka dia pun bermitra. Mitranya ini adalah Palantir ya, sebagai mitra strategis dalam hal pengolahan data. Jadi AirAsia sendiri punya mitra untuk khusus ngurusin big datanya gitu. Dan berfungsi untuk kedepannya, fungsi-fungsinya ada di sini, mencakup pengalaman pelanggan, penjualan produk-produk in-flight-nya, manajemen rutenya, pendapatan, keuangan, semua tuh ya, keamanan, operasional, penerbangan, perencanaan jaringan, kargo, manajemen rantai pasokannya, komersial, dan pengembangan karyawannya. Nah, kalau dilihat bahwa dari awalnya AirAsia seolah-olah memang hanya sekedar maskapai penerbangan aja ya, tapi dia juga berkembang sampai ke kargo dan sebagainya. Ini ada satu, kalau kita lihat ada satu website websitenya dia. Bentar ya. Ini sebentar, gimana caranya?
Ada websitenya. Ini masih yang sama ya. Bentar. Oke, saya out dulu yang ini. Mana websitenya dia tadi? Oh, di sini. Oh ya. Iya, ini Pak, menurut saya belajarnya dari sini sih. Jadi si AirAsia ini benar-benar berkembang ya. Dia selain flight, terus dia ada tambahan juga flight plus hotel, yang dimana kita bisa pesan atau bundling ya, flight dan hotelnya. Hotel sendiri, terus ada ride-nya. Nah, ini dia tulis di Bali only ya. Memang dulu juga saya pernah punya pengalaman juga tuh, saya pakai apa namanya yang flight dan hotel tuh baru-barunya mereka keluarin super apps-nya ini itu untuk di Bali gitu. Jadi saya pakai AirAsia, saya sekalian booking hotelnya, itu mendapatkan harga yang cukup murah ya waktu itu ya. Terus ada insurance juga. Terus ada mereka jual tiket juga. Ini tiket konser, nonton, para apa pagelaran yang lain-lain gitu. Jadi memang kalau dilihat di pertama ini sebuah perusahaan penerbangan, tapi kalau dimasuk ke dalam aplikasinya dia menyiapkan banyak hal ya gitu. Jadi kayak ini adalah sebuah perkembangan yang mereka buat gitu. Dan saya nggak tahu perusahaan di Indonesia, penerbangan Indonesia, menurut saya juga mereka juga baru-baru ya, kayak Batik Air kayaknya baru-baru juga tuh bikin kayak begini gitu ya, seperti AirAsia gitu. Jadi em, terlihat sekali mereka fokus, mereka sampai hire sendiri perusahaan untuk big datanya mereka untuk pengolahan, dan mereka kembangkan melalui aplikasi mereka gitu. Jadi tadi saya barusan ternyata mereka udah tambah lagi ya AirAsia Move ya. Ini baru lagi nih menurut saya, kayaknya baru juga nih. Apa saya soalnya waktu beberapa tahun lalu kayaknya belum ada AirAsia Move-nya gitu. Jadi mereka terus berkembang ya, aplikasinya berkembang, perusahaannya berkembang, yang menurut saya juga diolah dari data-data yang mereka terima gitu, Pak. Oke, thank you Pak Tarikan. Eh, AirAsia Move ini menarik karena gini Pak. 2 minggu lalu saya lagi browsing, saya cari satu tiket ke destinasi gitu ya. Saya mencari satu destinasi. Saya download aplikasinya nggak nemu Pak AirAsia. Biasanya kan Hmm, paling seneng itu ngumpulin poin gitu ya. ya. Dan ternyata namanya ganti Move sekarang. Betul, Pak. Iya, itu saya sadar 2 minggu lalu ketika saya download ya. Yang Ya, menarik, kalau dulu kita di AirAsia itu kerjasama dengan banyak pihak itu kelihatan banget ya kolaborasinya, misalkan dengan TripAdvisor. Bayangkan Pak, saya itu nulis artikel di TripAdvisor aja dapat poin. Kalau poin udah ngumpul Pak, nulis zamannya blogging Pak. Kita dulu kan sebelum ada vlog kan blogging Pak ya, zaman-zaman itulah. Teman-teman pasca Friendster. ya, ya. Kita blogging, terus kita ngulas satu tempat, entah itu rumah makan atau tempat wisata, kita upload di TripAdvisor, kemudian setelah itu diupload, itu biasanya kita dapat poin, nah poinnya bisa ditukarkan di AirAsia, terus kalau udah banyak nih, bahkan kita dapat potongan harga yang lumayan di AirAsia, bahkan bisa dapat tiket gratis kalau udah banyak banget gitu, zaman kita blogging. Kemudian, ya kalau pengguna kartu kredit mungkin sudah umum ya, kita dapat poin. Nah, sekarang yang menarik adalah AirAsia ini, saya lihat dia menyadari kalau sekarang perangannya bukan sekedar platform, tapi bagaimana membangun ekosistem. Jadi dia Iya. macam-macam nih sekarang. Ya, dan boarding pass-nya AirAsia ada harganya Pak untuk cari voucher belanja. Oh gitu sekarang ya. Yes, ini menarik. Jadi kalau kita terbang pakai AirAsia, boarding pass kita kumpulkan di restoran tertentu, di tempat belanja tertentu kita dapat potongan. Di Sogo di mana kita dapat potongan. Jadi dulu kita boarding pass kita buangin, sekarang kita kumpulin nih. Menarik ya ide kreatifnya ini. Benar, Dan benar. apa itu cara dia untuk meningkatkan loyalitas dengan database pelanggan yang dia punya. Thank you Pak Tarikan, sharingnya Ya. menarik ya mengenai Move ya, mengingatkan saya pada AirAsia. Lanjut, wah ini Pak, kalau ada Pak Tarikan selalu Pak Anies angkat tangan ya. Silakan Pak Anies. Terima kasih, Pak. Saya ada Ya, ini ya, coba screen share, Pak ya, izin, Pak. Nah, ini, Pak.
tentang upaya dari Unilever, perusahaan multinasional yang berasal dari Belanda itu. Dia membuat sebuah big data yang terkumpul di satu pusat. Dia bikin satu pusat dari seluruh dunia, Pak. Jadi di sini saya baru nemu artikelnya ini tahun 2016. Jadi ketepatan waktu itu saya kan bekerja di toko retail, jadi pernah dapat undangan, Pak, dari Unilever untuk aplikasi program ini. Jadi sebelum era disruption, sebelum 2017, Unilever itu sudah ingin menguasai pasar produk-produk mereka, kosmetik, terus body care dan lain sebagainya. Itu dengan cara apa? Jadi mereka itu memberikan penawaran kepada retailer untuk menginstal aplikasi di komputer kasirnya, Pak. Jadi salah satunya itu install aplikasi di komputer kasir, yang mana di perjanjiannya itu Unilever hanya akan mengambil data langsung dari komputer retailer, itu hanya data penjualan Unilever seperti itu. Tanpa kita lakukan semacam penutupan dan mereka otomatis, Pak. Jadi setiap ada kode produk mereka itu langsung akan terkirim secara otomatis ke server mereka. Jadi semacam kayak malware ya, semacam kayak malware lah kalau istilahnya di security itu. Tapi otomatis hanya mengambil data-data penjualan mereka. Itu yang pertama yang dilakukan untuk big data. Yang kedua, mereka menawarkan semacam ini CCTV, Pak. Jadi di toko itu dikasih CCTV yang mana nantinya akan mengidentifikasi kemana jalannya konsumen. Lewat mana dulu, ke kiri dulu, apa ke kanan dulu. Mereka akan menandai perjalanan konsumen tersebut. Produk apa yang dipilih, mereka akan bergerak di sana. Namun ini karena kami kan penjual, Pak. Jadi bukan homogen, tapi istilahnya apa ya? Banyak produk. Jadi kami juga khawatir kalau nanti hanya Unilever yang besar, maka produk lain juga bisa jadi kalah. Maka hanya beberapa toko yang kami install, Pak. Tapi memang ada efeknya. Jadi Unilever itu betul-betul tahu pada pasar. Jadi berapa tanpa kita laporan. Tanpa kita kasih data sell out, mereka tuh sudah tahu berapa yang terjual dari toko ini itu mereka tahu. Nah, itu saja mungkin, Pak, yang bisa kita share, dan baru ketemu ternyata memang ini hal besar ya di dunia. Kalau dulu kami anggap ini paling ini programnya orang Jakarta lah gitu. Ternyata ini memang besar, program besar. Itu, Pak. Terima kasih. Thank you, Pak Anies. Ya, ini insight yang menarik ya. Kita melihat secara komprehensif ya. Dan data itu semakin ngeri, kayaknya semua gerak-gerik kita diikuti. Lebih jauh lagi, Pak Unilever ini selain tadi Bapak bilang mengenai produk yang semacam CCTV, dia ini memang sekarang lagi rajin melakukan eh, observasi melalui eye tracker, Pak. Jadi orang yang kayak Google Glass begitu. Nah, kemudian ada 1.000 orang dikumpulkan, tapi secara periodik ya nggak langsung seribunya dikumpulkan. Kemudian disuruh masuk toko, ya di 5 kota besar di Indonesia. Terus kemudian layer 2, layer 3. Kemudian dipelajari ya, apa yang pertama dulu dilihat di situ dan terrecord langsung di glass itu ya, di alat eye tracker itu. Kalau kita sekarang kan punya beberapa virtual reality glasses gitu. Ya, terekam, ya, ternyata ada titik-titik tertentu di sudut tertentu yang cenderung orang lihat ya, dari kumpulan data itu dari 1.000 orang itu ternyata adalah sekian ratus orang yang selalu melihat ke arah titik-titik tertentu dengan atau tanpa alasan. Nah, ini menarik ya. Dengan atau tanpa alasan. Kalau dengan alasan misalkan karena di situ ada papan iklan warna merah yang ngejreng sekali. Tanpa alasan ini yang menarik. Kenapa kamu selalu melihat itu? Nggak tahu, alam bawah sadar aja. Nah, ini digunakan sebagai analisa, berarti spot iklan kita harus di situ. Gitu. Karena orang cenderungnya begitu. Nah, begitu juga dengan produk-produk yang Wix ya. Sekarang dia juga pengen menyaingi, dia juga hadirkan deteksi heat
untuk mendeteksi bagaimana trafficnya orang, kenapa aisle itu apa ya, lorong ya, lorong-lorong tertentu itu orang cenderung berlama-lama walaupun dia nggak jadi beli. Nah, ini permainan retail, Pak, perang retail gitu. Wah, kalau rokok lebih ngeri lagi gitu ya. Teman-teman di sini yang ada rokok, main di rokok mungkin bisa cerita. Oke, terima kasih. Mungkin satu lagi ya untuk penutup pada malam hari ini. Nggak terasa sudah hampir jam 9 malam, nanti saya kasih penutup. Silakan kalau misalkan masih ada satu lagi, boleh raise hand. Pak Dadang gimana Pak Dadang? Apa kabar Pak Dadang? Wah, Siap Pak Ari. boleh Pak cerita Pak sebagai penutup Pak. Gongnya ini Pak Dadang menarik ini. Wah, saya sebenarnya nggak pede Pak. Oh, kenapa nggak pede Pak? Biasanya Saya menarik ulasan Pak Dadang. Silakan Pak. sebetulnya nggak ini, nggak pinter. Saya sudah share Pak di chat. Oh iya, Setelah saya cari banyak sekali. Akhirnya saya tentukan ini pemanfaatan teknologi Big Data dan AI di Telkomsel Pak. yep. Ini saya kenapa tertarik karena kok ternyata apa yang disampaikan Pak Hari memang benar-benar itu menjadi perhatian ya oleh perusahaan-perusahaan besar di mana hampir semuanya hampir sama gitu. Mohon maaf saya tidak tidak bisa share screen, Mbak. It's okay Pak. Tidak, ya. Jadi Ya. intinya ini saya ambil dari Telkomsel ya, dari lamanya Telkomsel tentang pemanfaatan teknologi Big Data dan AI untuk meningkatkan customer experience. Jadi ternyata mereka juga tidak menutup diri untuk berkembang, walaupun kalau di Indonesia kan hitungannya mereka cukup besar ya. Mereka juga terus mencoba mengembangkan teknologi yang mereka miliki. Salah satunya adalah bagaimana mereka melihat perkembangan dari Netflix. Ini disampaikan di artikel ini. Bagaimana mereka membangun next best offer ya. Jadi ini mereka sebut dengan recommendation engine. Kemudian juga mereka membangun experience rating untuk memberikan penilaian pada setiap pengalaman pelanggan, membangun complaint prediction dan juga membangun sentiment analysis untuk membangun atau memahami customer voice OCR untuk memudahkan otorisasi. Dan ternyata di sini mereka juga akhirnya menemukan berbagai macam produk-produk yang disukai oleh para konsumen mereka. Kemudian juga melihat pemanfaatan atau kemanfaatan yang didapatkan dari sales value dengan cara memperkenalkan ragam pilihan paket ini dari segmen pelanggan serupa. Jadi intinya adalah ternyata benar-benar pengumpulan data-data dari customer melalui data-data yang mereka kumpulkan, kemudian pemanfaatan teknologi ini bisa perkenalkan juga nantinya varietas baru untuk pelanggan, kemudian packaging, similarity, dan lain-lain. Dan kemudian mereka akhirnya dari penemuan-penemuan ini akan menghadirkan menu spesial for you menjadi salah satu penyumbang revenue terbesar yang mampu meningkatkan up rate ya, lebih dari 20% di aplikasi Telkomsel. Jadi itu yang bisa saya dapatkan, Pak Hari. Mohon maaf sekali lagi atas ketidakpahaman saya. Dari tadi saya nyari membaca. Oh enggak Pak, ini ada tambahan menarik ya tadi mengenai Telkomsel. Telkomsel tadi disampaikan juga ya aroma-aroma prediktif analisis dan begini. Akhir Maret saya sempat ngobrol dengan teman-teman Telkomsel dan sebenarnya dia lagi jualan, lagi memperkenalkan satu proyek mereka yang namanya T-Survey ya. Bapak Ibu yang mungkin bekerja di Telkomsel bisa koreksi kalau saya salah. Tapi saya sempat meeting sama mereka Telkomsel Jakarta ya. Kita sempat ngobrol secara virtual lumayan lama dan dia membangun T-Survey itu perusahaan untuk survei sebenarnya, survei online, semacam Populix lah gitu. Dan dia mengklaim bahwa dia bisa mendeteksi behavior orang. Misalkan kalau kita mau survei orang-orang yang hobinya nonton bola, terus kita jualnya jersey bola, dia bisa survei, oke, sekarang jersey bola seperti apa yang diinginkan oleh market. Atau kemarin kita ada project dengan satu perusahaan e-sport di Jakarta, kemudian saya minta Telkomsel melalui surveinya untuk mendeteksi preferensi orang dalam nge-game itu sekarang seperti apa, karena saya akan merancang satu strategi untuk satu perusahaan e-sport di Jakarta. Jadi
data yang sekarang Telkomsel ini menurut saya sangat kuat dan tidak hanya digunakan internal, sekarang dijual secara eksternal dalam tanda kutip ya jualnya ya. Artinya data yang dimiliki oleh Telkomsel itu digunakan untuk melakukan survei dan dijual menjadi jasa untuk banyak perusahaan. Itu menarik. Terima kasih Pak Dadang untuk sharingnya mengenai Telkomsel. Oke, saya mungkin ini sudah kurang 10 menit ya kita berakhir sebelum kita foto. Saya highlight dulu ya beberapa hal yang bisa menjadi penting untuk kita bahas. Bentar, saya coba. Nah, ini kenapa saya sharing websitenya Asia. Nah, oke, soal goal kita ya dalam penggunaan data. Sebenarnya salah satu fungsi kita mengoptimalkan data, tadi kalau sudah saya singgung mengenai digital marketing, sudah banyak dikenal mengenai engagement, conversion, mengenai reach, dan lain-lain. Tapi sebenarnya saya gunakan cara klasik, walaupun sebenarnya nggak klasik-klasik banget. Ya. Saya masih berpegangan pada ENSOF matrix. Ya. Sebenarnya kalau kita menentukan the next development of every business gitu ya, kita tetap bisa berpegangan walaupun sekarang ada McKinsey 7S ya, ada McKinsey 12S dan segala macam. Menurut saya Ensometric masih sangat relevan. Karena kalau kita menggunakan data dan kita menganalisis dan nilai analisis itu kita akan gunakan untuk menyusun strategi ya, value-value yang penting di sana. Kita bisa menentukan dalam matriks ini. Saya langsung tunjukkan dari website ya Bapak Ibu ya. Jadi apakah kita mau fokus ke market penetration di mana kita oke, marketnya ternyata masih besar, produknya juga masih oke. Hanya saja kenapa produk kita kurang laku? Ini saya berangkat dari hasil meeting saya dengan Telkomsel. Fokus ke strategi yang akan dikembangkan Telkomsel karena dia lagi ingin melakukan banyak brand activation di 2024. Nah, saya tanya, gitu, apakah dirimu ini cukup percaya diri dengan produkmu, ataukah itu harus dipivot? Dia bilang, oh, beberapa produk masih cukup oke. Hanya saja menurut kita kurang dalam hal brand activation-nya. Kita masih kurang dalam promotion-nya. Maka kita akan menggarap pasar yang sama dengan produk yang sama, tapi lebih agresif. Itu namanya market penetration. Existing product, existing market. Produknya sama, marketnya sama, hanya digarap lebih serius. Dan seringkali UMKM itu tidak bisa berkembang karena dia kurang agresif menggarap market yang harusnya sudah benar. Beda cerita kalau misalkan produknya memang salah. Itu yang namanya product rejection. Produknya ini katanya bagus, menurut dia bagus, tapi menurut saya ini sudah di-reject sama market. Orang nggak butuh. Kualitasnya mungkin bisa jadi sangat baik, tapi market bilang, saya tuh nggak butuh produk yang sebaik ini, ngapain? Ini bukan yang saya cari, itu di-reject produk. Maka dia harus bisa melakukan adjustment secara ekstrim, secara radikal, dia pengembangan produk baru. Berani nggak ambil risiko? Karena ini ke kanan ada risiko baru. Tadinya market penetration, marketnya sama, produknya sama, sekarang ke kanan, pengembangan produk baru. Bisa jadi lebih parah hasilnya. Tapi ingat, dalam setiap langkah kita di bisnis, kan kita nggak mungkin menghindarkan risiko, gitu ya, menghilangkan risiko. Ya. Nah, kita antisipasi di sini ya. Marketnya sama, produknya baru. Ada risiko. New product, existing market. Sekarang yang bawah sama-sama juga berisiko. Marketnya kita kembangkan dengan pasar yang baru, tapi produknya sama. Existing product, produk yang sama, lama, marketnya baru. Apakah juga berisiko? Karena bisa jadi dengan produk yang produk yang sama di pasar yang baru, itu malah produknya di-reject lagi. Kenapa? Masuk arena baru. Kayak kita masuki arena pertempuran yang baru gitu ya. Bisa sangat ditolak oleh pasar, ya. Bisa jadi target marketnya malah salah kalau di market yang ini. Yang paling ngeri, yang paling berisiko ada diversification. Udah produknya baru, marketnya baru pula. Nah, makanya ini perlu benar-benar dikalkulasi secara matang. Apakah perlu dengan informasi, dengan data yang sudah kita himpun, dengan data collecting yang sudah kita lakukan ya secara masif,
benar-benar ini perlu membutuhkan tindakan yang ekstrim, yaitu adalah diversification. Atau seringkali diversifikasi ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah matang, sudah settle di market yang lama, produk yang lama, kemudian dia melakukan research lagi, dia melakukan observasi lagi, mengumpulkan data, oh ternyata ada peluang di market yang baru, tapi produk juga harus baru. Nah, inilah alasan kenapa saya menggunakan Ansoff Matrix untuk dasar pemikiran. Eh, Data akan kita gunakan untuk strategi yang mana? Tergantung studi kasusnya, tergantung kondisinya, tergantung perusahaannya, tergantung bagaimana komputer kita bergerak, apakah secara agresif ataukah tidak terlalu agresif, dan tergantung pada barrier to entry-nya. Apakah produk kita mudah ditiru, langkah kita mudah ditiru, ya, ataukah kita punya jarak yang lumayan lebar, gap-nya lumayan lebar dengan apa yang kita lakukan dengan pendatang baru. Nah, ini yang paling diincar oleh eh, para pelaku bisnis sebenarnya, entry barrier ini. Ya, kalau katanya Warren Buffett itu mood ya, ada jarak, ada kayak sungai ya kalau di benteng itu kan biasanya benteng-benteng zaman dulu itu dibikin sungai kecil itu tujuannya untuk mempersulit orang yang menyerang. Itu namanya moat, MOAT ya. Jadi ada barrier to entry itu di situ. Baik, itu ya apa Malam yang Pak kita Hari. ya silakan Pak Haji. Wah, Pak Haji, Iya halo Pak, Pak maaf Haji. Pak. Iya, saya tidak laptop saya bermasalah Pak. Tadi saya mau kirimkan link, jadi tidak bisa. Jadi saya mau Oke, share Pak. boleh, Eh, boleh Pak Haji. Cuma berbagi kisah aja. Jadi kalau tadi pemakaian dari data digital analysis, saya mau mengambil tentang ini Pak, BYD kan mengalahkan penjualan mobil Tesla Pak. Jadi kalau Yes. saya melihat tadi di internet itu karena dia memiliki strategi Pak. Strategi pasti didasarkan pada big data Pak. Tidak mungkin perusahaan sebesar BYD tidak memakai big data, sedangkan yang lainnya memakai. Dan mereka pintar, jadi dia memakai proliferation brand. Jadi dalam satu perusahaan itu memberikan beragam model, Pak, beragam tipe dengan harga yang lebih terjangkau daripada Tesla kalau sewaktu saya melihat. Dan kemudian dia juga pintar, jadi dia mengembangkan sebuah pabrik perusahaan yang yang merakit komponen-komponen yang penting untuk mobil listrik begitu Pak. Jadi tidak terlalu mengandalkan dari luar. Dan dia juga mengembangkan juga bekerja sama dengan saya lihat mengembangkan perusahaannya di Thailand dan di berbagai negara begitu Pak. Jadi juga tidak terpengaruh dengan perang dagang antara Tiongkok dengan Amerika Pak. Jadi yang saya amati seperti itu Pak, sehingga tidak heran kalau Elon Musk marah-marah karena Tesla dibandingkan dengan BYD kalah begitu Pak. Itu Iya, Pak yang iya, saya iya. mau sharekan. Lalu begini Menarik, Pak, Pak. Yap. iya Pak. Lalu begini, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Hari, nanti kita akan belajar ini, begitu Pak. Yang tadi di awal. Nah, pertanyaan saya adalah begini Pak, kalau bisa tolong dibuat ini Pak, materi untuk pertemuan kedua, ketiga, keempat, Oh, kelima. ya. Jadi kami tahu begitu Pak. Nanti kami akan belajar berikutnya tentang ini. Nanti kami belajar tentang begini. Jadi kami sudah ada gambaran begitu Pak. Oh, boleh, Pak. Oke, Pak. Ya, Nanti saya saya senang kalau bikin sudah ini ya. Ya, terstruktur secara sistematis begitu Pak. siap. Itu saja Pak, terima kasih Pak. Maaf saya Thank tidak you. bisa ini Pak. Iya, terima Ya, kasih. ya, thank you Pak Haji. Ya, diingatkan ya, saya belum share untuk kontrak kuliah dan silabusnya ya. Nanti saya share. Penyesuaian aja dengan kelas pagi 14 kali pertemuan nanti saya rekap lah, nanti saya share ya. Terima kasih penutupnya tentang BYD yang dulu diketawain oleh Elon Musk ya dalam satu wawancara. Waktu dia di Joe Morgan juga ditanyai BYD gimana? Elon Musk ketawa malah dia bilang, oh, kamu udah lihat produknya belum kayak gitu mau dibandingin sama Tesla gitu. Sekarang diselip nih market share-nya. Dan BYD ini cerdasnya kan dia menggunakan AI untuk mempelajari perilaku pelanggan dan juga supply chain-nya ya. Jadi dikatakan banyak kolaborasi sebenarnya dia juga banyak vendor dan inovasinya itu malah sekarang jauh lebih agresif daripada Tesla. Ya. Nah, itu yang bisa kita lihat dari BYD. Oke, terima kasih masukannya dari Pak Aji menutup dengan baik ya mengenai BYD dan mengingatkan untuk apa yang akan dipelajari dalam satu periode ke depan. Nanti saya create, saya bikin, tinggal merangkum aja sebenarnya. Saya pilih apa yang menjadi urgensi untuk dipelajari dan kita bahas bareng. Menyusul akan saya create ya. Nanti saya titipkan ke Bu Adriani mungkin ya. Baik Bu Adriani, gimana Bu Adriani? Kita foto bareng Bu Adriani ya. Tradisi kita Bu. Boleh, Pak. Silakan teman-teman. Hitungan Open cam dulu. ketiga. Open Ya, cam dulu. Saya screenshot. Oke, sudah siap?
wajah bahagia. Oke, 1, 2, 3, smile. Cukup dari sekian sudah saya screenshot Pak Hari. Siap. Terima kasih Bu Adriani sudah menemani dan juga mengkoordinasi kelas ini dengan baik ya. Terima kasih teman-teman, Pak Antareksa, terima kasih Pak Dadang, Pak Haji, Bu Miling, Bu Yeni, dan Bapak Ibu yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu. Bu Aryani, terima kasih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di sosial media Bu Adriani. Untuk yang lain silakan juga ngobrol-ngobrol. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan selamat menjelang liburan Lebaran ya. Kalau yang mudik hati-hati di jalan. Semoga sehat selalu untuk kita. Selamat malam, terima Malam kasih. Pak Ari dan Bu Terima Adriani. kasih, Malam Pak Hari. terima kasih Pak Terima kasih, Hari. Terima Pak. kasih Pak Hari, Terima kasih terima Bu kasih Bu Adriani. Adriani. Terima kasih.